Eh, Cuma disclaimer dulu ya, apa namanya? eh yang akan saya bawakan pada pagi hari ini hanya pengantar menuju fikih salat ya, pengantar menuju fikih salat. Jadi mungkin belum masuk ke fikih salatnya karena untuk membahas fikih ya terus itu dibutuhkan kompetensi tertentu ya, dan saya tidak berani ya untuk apa namanya masuk ke bab situ ya. Nah, insya Allah nanti untuk fikih salatnya sendiri insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Makmur. Insya Allah beliau sangat berkompeten. Baik, teman-teman semua, saya ingin mulai dari surat An-Nisa, surat keempat ayat 103. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza qadaitumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ini ayat 103, Fa'idha qadaitumus salat, ya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ya, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ya. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Nah, maksudnya apa ayat ini gitu ya. Jadi salat itu pada hakikatnya itu menyambungkan uh, apa namanya koneksi ya, mengoneksikan antara Allah dengan makhluk, antara Allah dengan kita sebagai makhluknya. Maka ketika kita sedang sholat, pada hakikatnya kita sedang membangun konektivitas ya, membangun konektivitas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang punya HP, ya, punya HP, tapi koneksinya tidak bagus ya, atau kita sekarang misalnya di rumah sakit misalnya, kita sedang membuka SIM RS lalu koneksinya tidak bagus, apa yang terjadi? Kalau koneksinya tidak bagus kan berarti apa namanya, SIM RS-nya tidak jalan ya, kemudian atau internetnya tidak jalan, sehingga nanti pelayanan terhambat ya, kemudian pekerjaan menumpuk, kemudian apa namanya, pasien kemudian komplain karena lamanya pelayanan. Itu yang terjadi kalau konektivitasnya buruk. Nah, teman-teman semua, yang kita tahu, yang menciptakan bumi dan seisinya, ya, juga alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menakdirkan apa saja yang ada di dunia ini, yang berlangsung di dunia ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya ini ya. Kemudian yang menentukan ya jalannya kehidupan kita ya, baik itu baik, buruk, susah, senang, ya, bahagia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju ya? Yang menentukan pekerjaan kita mudah, sulit, kondisi kehidupan kita sehat, sakit, keluarga kita dalam keadaan sehat, sakit, itu semuanya siapa? Allah. Ya. Yang berkuasa atas segala hal ya di dunia ini ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Maka pada hakikatnya kehidupan kita ya itu tergantung ya, tergantung qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau kita kemudian kehilangan koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kemudian kehilangan koneksi dengan yang Maha Menciptakan.
kita kemudian kehilangan koneksi dengan yang kemudian menentukan kehidupan kita. Ya, apa yang terjadi? Ya, mungkin jalan hidup kita tetap, ya, tapi mungkin jalan hidup kita jauh dari rasa keberkahan. Bisa jadi kita tetap hidup, kita tetap dapat bekerja, kita dapat tetap beraktivitas, tapi karena jauh dari keberkahan, maka hati kita tidak tenang. Ya, jadi jangan disangka yang penista-penista agama itu, ya, itu hatinya tenang. Ya, jauh di dalam lubuk hatinya dia galau, ya, galaunya luar biasa. Ya, galaunya luar biasa. Jangan disangka yang non Muslim itu, ya, apa namanya, ya, orang yang kemudian ateis, ya, atau menyembah ini menyembah itu, hati kecilnya itu mengingkari itu semua. Ya, hati kecilnya tidak tenang. Ya, jadi bisa jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas kita, tapi hati kita tidak tenang. Kemudian yang lebih parahnya, kalau konektivitas kita terganggu, maka komunikasi kita dengan Allah kemudian terganggu. Oleh karena itu, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu sulit untuk mendapatkan jawabannya dari Allah. Ya, kadang-kala kita suka mengeluh, ya, ini kenapa kita sudah berdoa, ya, tapi kemudian kok nggak dikabul-kabulkan, ya, kok kemudian sulit sekali kehidupan kita, ya, kenapa Allah menakdirkan seperti ini seperti itu, ya. Barangkali mungkin salah satu sebabnya adalah karena konektivitas kita dengan Allah itu tidak terjalin dengan baik, ya. Teh Dela misalnya, ya, konsultasi dengan Teh Meli, ya, karena Teh Meli jaraknya jauh kan, ya, di Rancaikek, ya, maka Teh Dela kan koneksinya pasti lewat HP. Nah, kalau sinyalnya lagi jelek kan sulit, ya, untuk mendapatkan jawaban dari Teh Meli. Misalnya, Assalamualaikum Teh Meli, jangankan dijawab karena sinyalnya nggak nyampe, ya, sinyalnya nggak kuat, ya, nyampe ke Teh Meli saja tidak, gitu. Nah, sama kita dengan Allah. Kalau konektivitas kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu tidak kuat, maka jangan harap Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, jangan harap Allah akan mengabulkan doa-doa kita, jangan harap Allah menjawab keinginan-keinginan kita. Ya, walaupun Allah itu Maha Kaya, Allah itu tidak butuh doa dari kita, Allah itu tidak butuh kita menzikirkan, mengingat Allah, ya. Di sini dibilang ingatlah Allah ketika kita berdiri, pada waktu duduk dan berbaring. Untuk apa kita berzikir? Untuk apa kita mengingat Allah ketika kita berdiri, ketika duduk, ataupun ketika berbaring? Untuk apa kita sholat? Semuanya supaya konektivitas kita, hubungan kita dengan Allah, itu terjalin dengan baik. Sehingga apa yang kemudian kehidupan kita dicermati sama Allah. Allah tahu. Allah itu nggak butuh kayak WA, ya. Kita buat status untuk menjelaskan kondisi kita sedang seperti apa. Allah tuh nggak perlu WA. Allah itu tahu kita kayak gimana. Allah itu lebih dekat kepada kita, ya, daripada urat leher kita. Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Ya, oleh karena itu hubungan kita dengan Allah harus kita jalin dengan kuat. Dan sholat, ya, kenapa sholat harus 5 kali dalam sehari? Kenapa sholat harus 5 kali? Kenapa nggak hanya 1 kali saja? Atau kayak agama yang lain hanya 1 kali seminggu? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita butuh koneksi sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita butuh untuk menghadap Allah. Bukankah pada saat kita sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita menghayati bahwa di depan kita, di hadapan kita itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kemudian ketika kita sujud, ya, ketika sholat, ya,
Kita menegaskan kepada Allah bahwa ya Allah, ini hamba-Mu menghadap-Mu, hamba sangat rendah, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Engkau yang maha tinggi ya Allah. Maka apa yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Engkau maha tinggi ya Allah, Engkau maha tinggi, kami sangat rendah. Tapi ketika kita mengakui kerendahan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah, justru Allah tinggikan martabat kita di hadapan orang-orang yang lain. Orang yang salat itu, subhanallah, karena hubungannya dekat dengan Allah, karena konektivitasnya kuat dengan Allah, maka Allah tinggikan derajatnya. Siapa yang lebih berbahagia daripada orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini yang kemudian disampaikan kepada kita ya di dalam surat An-Nisa ayat 103 ini ya. Insya Allah nanti fikih salat yang pertama terkait dengan waktu salat ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya, bahwa salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Ya, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nggak boleh kita salat subuh pada saat jam 11 sore, jam 11 siang. Atau kita sholat asar jam 9 malam, nggak boleh. Ya, gitu ya. Ada waktunya. Sholat asar jam berapa, sholat maghrib jam berapa, sholat isya jam berapa, ada waktunya. Ya. Baik, di dalam kesempatan kali ini mungkin saya ingin di dalam pengantar fikih sholat ini apa yang bisa dihadirkan oleh sholat ya. Ketika kita sholatnya betul, ketika kita sholatnya baik, konektivitas kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hal yang kemudian bisa kita dapatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah, semoga memudahkan ya, karena ini persiapannya baru tadi jam 6:30. Slide-nya juga baru dibuat. Nah, yang pertama, salat itu teman-teman semua, salat itu adalah pembuktian keimanan kita. Di dalam surat Toha ya yang sudah kita hafal, ayat ini sangat sangat kita hafal, apalagi yang sudah mengikuti SDT ya, Self Development Training. Surat Toha ayat 14 ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ayat salah satu ayat yang utama yang menggambarkan akidah kita. Innani anallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an bahwa sungguh ya, innani ya. Bisa saja Allah menggunakan kata-kata inna ya. Inna anallah boleh ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata innani ya. Innani ya, di dalam bahasa Arab kalau sudah pakai innani berarti sungguhnya itu bukan hanya sungguh saja, tapi sungguh benar-benar sungguh banget deh ini ya, nggak ada sangat dalam makna kesungguhannya, ini benar-benar nggak ada keraguan gitu ya. Allah mengatakan anallah ya, aku ini Allah ya. Allah mengatakan di dalam surat Toha ini, innani anallah ya, la ilaha illa ana ya. Allah sendiri mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ini deklarasi ya, deklarasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam surat Toha ayat 14 ini ya, bahwa sungguh banget gitu ya, gak ada keraguan lagi bahwa anallah, bahwa aku ada Allah dan la ilaha illa ana ya, tidak ada Tuhan selain aku ya. Subhanallah nih ya, innani anallah la ilaha illa ana ya. Allah mengatakan bahwa aku satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku ya. Ini ayat akidah ya, teman-teman bisa bisa buka kembali SDT ya terkait dengan akidah ya. Yang pertama ini kita jelaskan banget ya terkait dengan innani anallah ya. Lalu apa kata Allah? Fa'budni
ya. Kalau kamu sudah percaya, kalau kamu sudah beriman kepadaku, ya, kalau kamu sudah mengatakan bahwa la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, fa'budni. Fa ini bukan fa ini kegiatan, ya, yang menyertai gitu. Jadi bukan bukan setelah kita menyatakan keimanan, ya, kemudian nanti selanjutnya baru kita menyembah Allah. Enggak, fa'budni. Jadi ketika kita menyatakan mendeklarasikan keimanan kita, ya, maka fa'budni, ya, sembahlah Allah. Fa'budni, kata Allah, sembahlah aku, ya. Wa aqimus salata li dzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini tadi, ya. Pada hakikatnya kita ketika kita mengingat Allah, itu kita membangun konektivitas tadi dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah. Kita sebagai hamba, abid, ya, fa'budni, ya, ya, dan Allah sebagai khalik, ya. Kita benar-benar merasa bahwa diri kita ini kecil, kita ini nggak punya apa-apa. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Itu kenapa setiap gerakan sholat dimulai dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kami ini kecil, ya. Nah, disitulah justru, ya, Allah tadi meninggikan derajat kita, ya, ke dalam derajat yang abdi, ya, abdun, ya. Jadi seseorang yang kemudian sholat itu, ya, naik statusnya, ya, naik derajatnya dari hanya manusia biasa menjadi abdun, ya. Dan teman-teman sekalian, tidak pernah disebutkan kata abdun di dalam Al-Quran kecuali untuk meninggikan status manusia. Nggak percaya? Coba lihat surat Al-Isra, ya. Ketika Isra dan Mi'raj itu peristiwa ketika Allah memberangkatkan Nabi Muhammad, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha langsung mendapatkan perintah langsung dari Allah, ya. Perintahnya apa? Salat. Perintahnya apa? Salat. Salat yang 5 waktu itu, ya, salat yang 5 waktu didapatkan oleh Rasulullah, ya, ketika sedang Mi'raj, ya, perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Dan salat yang 5 waktu ini satu-satunya ibadah yang Allah sendiri yang menyampaikannya. Saking pentingnya salat ini sampai harus Allah sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan heran kalau nanti di Yaumul Mizan, di padang mahsyar nanti, amalan pertama yang Allah tanyakan kepada kita apa? Salat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk salat. Luar biasa, ya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian dipanggil untuk Isra dan Mi'raj, maka, ya, Allah menyapa Nabi Muhammad dengan siapa? Asra bi abdi. Kami berangkatkan abdi, abdun. Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil Muhammad, tidak dipanggil Nabi, tapi dipanggil abdun. Asra bi abdi. Kami berangkatkan hamba kami. Maka hamba di sini, abdun di sini adalah merupakan panggilan kesayangan Allah kepada hambanya. Panggilan kesayangan Allah pada makhluknya, pada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memanggil Nabi Muhammad dengan Nabi. Pernah memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad. Di dalam Al-Quran kita jumpai, ya ayuhan Nabi. Ya. Tapi memanggil Nabi Muhammad karena keutamaannya yang menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dipanggil Asra bi abdi. Berangkatkan abdi kamu. Teman-teman sekalian, di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengatakan ya di dalam Az-Zukhruf, Qul ya ibadiyalladzina amanu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Afan. Ya, Qul ya ibadi. Ya. Allah menyapa orang-orang yang israf, orang-orang yang kemudian sudah melampaui batas, ya, tapi punya keinginan la taqnatu min rahmatillah, ya, yang kemudian mereka tidak putus asa dengan rahmat Allah, tidak merasa putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Allah sapa dengan apa? Qul ya ibadi. Maka orang yang kemudian maksiat, orang yang kemudian sudah melampaui batas tapi dia mau bertobat, itu subhanallah, naik statusnya. Qul ya ibadi. Maka tidak pernah ada kata terlambat untuk taubat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian maut menjemput kita. Naik derajat kita dari manusia biasa, dari ayyuhan nas menjadi qul ya ibadi. Luar biasa ya. Nah, banyak ya di dalam Al-Qur'an kata-kata abdun ini, diantaranya Nabi Isa ya. Nabi Isa juga pernah dipanggil oleh Allah dengan kata-kata abid ini ya, abdun ini. Kemudian Nabi Nuh ya, ketika Nabi Nuh ini memimpin kelompok ya untuk menyelamatkan akidah ya, ini dipanggil juga dengan abdun. Nabi Zakaria ya pernah dipanggil juga menjadi abdun ya. Jadi ketika Allah ingin meninggikan ya, ingin meninggikan martabat dari seorang manusia, maka Allah akan memanggilnya dengan abdun. Dan ketika kita sholat, ketika kita terbukti keimanan kita, Allah akan memanggil kita dengan abdun. Ya, abdan syakuro. Ya, hamba Allah yang kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, yang kedua, ya. Nah, ya. Tadi kan fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya. Nah, ini kemudian dijelaskan, ya. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingatku. Nah, di dalam surat yang lain didefinisikan buat apa sih kita berzikir? Ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tentram. Ya, jadi kalau hati kita sedang galau, ya, kalau hati kita sedang gabut, ya, hati kita lagi bahasa sekarangnya lagi kalau dulu zaman saya nggak PW gitu ya, nggak posisi enak ya, maka yang harusnya dilakukan bukan curhat ya, bukan curhat ke orang lain ya, bukan kemudian buat status ya, karena buat status di medsos itu tidak akan menenangkan hati, percaya nggak? Aduh, lagi kesal nih gitu ya, kemudian hati kita lagi kesal nih, aduh lagi kesal nih gitu ya. Nah terus nggak tenang kan? Buktinya apa? Coba lihat ada yang nge-reply nggak? Coba si itu nggak ngerespon nggak? Tenang nggak hati gitu? Enggak. Ya. Belum nanti kalau kemudian ada yang ngerespon, responnya nggak benar gitu ya. Responnya malah lu mah nggak pernah kesal terus, emang lo orangnya gitu aja gitu. Kan malah nambah permusuhan begitu ya. Jadi gimana kalau hati kita lagi galau, kalau kita lagi stres, kalau kita lagi nggak enak ya? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Kalau kita ingin menenangkan hati kita, ya, maka ingatlah Allah. Ya. Dan fa'aqimis sholata li zikri. Ya. Dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Ya. Nah, zikir, apa itu zikir? Nah, zikir itu adalah segala perbuatan dan aktivitas yang menyambungkan kita dengan Allah, ya. Jadi
di dalam surat Ali Imran ya, apa namanya, ulil albab itu adalah allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Apa, orang yang ulil albab itu adalah orang yang kemudian berzikir kepada Allah, ya, yazkuruna qiyaman, ya, apa namanya, ketika berdiri, wa qu'udan, ya, dan ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring, ya, itu berzikir kepada Allah. Ya, dan dalam ketika kita sedang berbaring, ya, ketika kita mau tidur misalnya, ya, kita bisa berzikir sama Allah, ya. Nah, apa saja zikir? Nah, ya, di dalam surat ke-7 ya, ayat 205, doa itu adalah termasuk zikir kepada Allah. Ya, silakan nanti teman-teman buka surat 7 ayat 205 karena waktunya singkat ya, udah 8:57 lagi, 15 menit lagi. Kalau kita gelisah ya, alih-alih galau, maka angkat tanganmu untuk berdoa kepada aku, kata Allah. Ya, doa itu adalah bagian dari zikir. Al-Quran ya, di dalam surat ke-15 ayat 9 ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin, ya, inna nahnu nazzalna dzikra, ya, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini untuk berzikir, ya, untuk berzikir, ya, sebagai wahana kita untuk berzikir. Teman-teman, saya pengen nanya, ketika kita baca Quran, baru dibuka saja, melihat Al-Quran saja, bukankah hati kita sudah tenang? Dengan membaca ayat ke ayatnya, ya, dengan membacanya saja tanpa mengerti artinya, bukankah kadang-kadang kita yang sedang marah, kita yang sedang galau, ketika kita baca Quran, hati kita menjadi tenang. Apalagi kemudian ketika kita baca artinya, kita pahami maknanya, bukankah akan menenangkan hati kita? Bahkan kadang-kadang ketika kita mendapatkan suatu masalah, ya, kemudian kita buka Quran, ya Allah, ternyata Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu, yang kemudian kita baca, itu jalan keluar dari permasalahan kita. Teman-teman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu, ya, adalah bagian dari zikir kita kepada Allah. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ya. Kemudian apa lagi bentuk zikir? Kalimah thayyibah, ya, di dalam surat keempat An-Nisa ayat 103. Di mana kalimah thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullahal azim, kalimah-kalimah thayyibah, ya. Kita kemudian bisa mengingat Allah dalam segala keadaan. Itu termasuk ke dalam zikir. Nah, teman-teman, akumulasi semua bentuk zikir yang di atas, bukankah doa, bukankah Quran, bukankah kalimat thayyibah, itu semuanya ada di dalam sholat. Kita takbir Allahu akbar, bukankah itu kalimah thayyibah? Kita membaca Al-Fatihah dan surat pendek, bukankah itu adalah doa? Itu Quran, bukankah kita membaca Quran? Kita baca Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, bukankah itu doa? Maka semua bentuk zikir itu ada di dalam sholat. Makanya orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya baik, itu sholatnya akan membuat tenang. Sholatnya akan membuat hatinya tenang. Ya, jangankan sholatnya, ya, yang ikhwan misalnya, ya, kita coba aja, ya, kita di ruangan misalnya, kita di ruangan sedang banyak masalah, stres gitu, ya, sama pasien di ini ada pasien komplain terus ini terus gitu, atau kita lagi mengerjakan sesuatu nggak selesai gitu, ya. Coba kita luangkan waktu untuk ke masjid saja, untuk ke mushola. Bukankah mushola, masjid, tempatnya saja membuat tenang? Tempatnya nih, belum sholatnya.
Dan puncaknya, ya, kata Allah di dalam surat kedua ayat 125, puncaknya adalah Ka'bah. Ya, jangankan melihat langsung, ya, kita melihat saja dari tayangan televisi, melihat Ka'bah, ya Allah, rindu sekali dengan Ka'bah. Ada apa sebenarnya di Ka'bah? Hati kita begitu ingin untuk pergi ke sana, untuk umroh, untuk haji. Dan subhanallah, ketika kita datang ke Masjid Al-Haram, kita lihat Ka'bah, bukankah apa namanya? Air mata kita kemudian berlinang berjatuhan hanya dengan melihat Ka'bah. Subhanallah, ya. Akumulasi semua bentuk zikir ada dalam sholat, asal sholat kita betul, asal sholat kita baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ini sudah kita hafal ya, surat ke-29, surat Al-Ankabut, utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, wa aqimis salah, inna salata anil fahsya'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Subhanallah. Ini nggak perlu saya ini kan lagi ya. Bacalah Quran, diwahyukan kepadamu Muhammad, laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat. Nah, sholat ini dibilang zikir di sini ya. Wala zikrullahi akbar. Ya. Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, apa itu keji dan mungkar? Ya. Keburukan, ya, jadi sumber keburukan pada manusia itu ya terjawantahkan ke dalam, termanifestasi ke dalam dua, ya. Yang pertama adalah fahsya, yaitu nafsu syahwat, ya. Nafsu syahwat adalah nafsu yang bersumber pada syahwat manusia, ya. Apa namanya, ngobrol jorok, ya, kemudian zina, ya, itu termasuk ke dalam fahsya, ya, yang bersumber dari syahwat kita. Maka orang yang sholatnya benar, ya, dia akan terhindar dari nafsu syahwat ini. Kemudian mungkar itu didefinisikan sebagai nafsu perut dan akal, ya. Nafsu perut dan akal ini nafsu yang bersumber dari perut dan akal. Contohnya apa? Contohnya mencuri, ya, mengambil hak orang, marah, ya, kemudian menzalimi orang lain, ya, kita memukul gitu ya, atau kita menghina, ya, kita kemudian menjatuhkan harga diri orang lain, kita ngomongin orang lain, ini mungkar. Kenapa namanya mungkar? Ya, mungkar itu adalah sesuatu yang sebenarnya hati kita mengingkari itu. Karena hati kita mengingkari namanya mungkar, makanya. Ya. Jadi sholat, kalau kita lakukan sholat ini dengan baik, maka sholat ini akan mencegah dari fahsya dan mungkar ini. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya apa? Sholat ini merubah ini semua. Ya, kita bisa lihat generasi awal, ya, para sahabat. Karena ketika itu apa namanya, ketika Rasulullah kemudian diangkat menjadi nabi, maka kaum Quraisy itu pada saat itu berada di dalam kehidupan yang jahiliyah, ya. Jahiliyah itu berarti bodoh, ya. Rusak tatanan kehidupannya, ya. Mencuri, mengambil hak orang, zina, pembunuhan, ya, itu kemudian ada semua di situ, makanya namanya jahiliyah. Ya, tapi ketika Islam itu datang, ya, dengan innani anallah, ya, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri, ya, dengan perintahnya Islam itu datang kemudian memerintahkan untuk salat, maka kemudian lihatlah generasi para sahabat, lihatlah Mekah dan Madinah, ya, ketika kemudian Islam itu turun di Mekah kemudian turun di Madinah. Ya, bagaimana kemudian Madinah, ya, Mekah yang tadinya jahiliyah, ya, kemudian ketika Fathu Mekah menjadi kota yang luar biasa, ya. Madinah itu nama, ya, nama kota setelah Islam masuk, ya.
menjadi Madinah, ya, jadi kota yang bercahaya. Kenapa cahaya? Karena bercahaya dengan kebaikan, ya. Sebelumnya Yasrib itu tempat untuk apa namanya, tempat pasar yang monopoli dagang, ya, tempat wah nggak benar aja ya Yasrib itu. Tapi ketika Islam itu datang, namanya menjadi Madinah. Kenapa? Bukan hanya berubah namanya, tapi kemudian kehidupan yang berlangsung, tata kehidupan yang berlangsung di dalam kota itu menjadi bercahaya. Maka sholat merubah itu semua, dari jahiliyah menuju khairul ummah. Saya katakan tadi di awal, sholat, ya, itu membina hubungan, membangun konektivitas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika koneksi kita sedang terhubung dengan Zat yang menciptakan kita, ya, mana mungkin kita mampu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Mana mungkin kita mampu untuk melakukan fahsya wal munkar. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau sholat kita benar, maka nggak mungkin, ya, kita mampu menghina, kita mampu meledek, kita mampu marah-marah, kita mampu merendahkan orang lain. Nggak mungkin. Kenapa? Karena hati kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita baik. Lanjut ya. Aduh, berapa menit lagi nih Teh Dela? Sampai 9.15 ya. Suara saya masih jelas? Jelas, Dok. Oh ya, siap. Enggak, tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi ya. Mudah-mudahan selesai. Yang keempat nih ya, ini baru yang keempat. Jadi kemudian sholat itu akan mempercepat terkabulnya doa. Ya, di Al-Quran ini dijelaskan di kisahnya Nabi Zakaria, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, saya bacakan saja ya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Teman-teman kalau baca surat Ali Imran ini ayat 36-37, kita akan paham bahwa kejadian Nabi Zakaria ini kemudian melantunkan doa ini, ya, karena pertama ya, Nabi Zakaria itu ketika dia dititipi Maryam, ibunya Nabi Isa, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya, kondisinya sudah sangat tua, ya. Sudah sangat tua dan kemudian belum mempunyai anak, ya, karena istrinya kemudian divonis secara medis, ya, itu tidak mampu memiliki keturunan dan sudah menopause, ya, sudah tua, sudah sama-sama tua renta, ya, sudah sama-sama tua, sudah tidak mungkin punya anak, ya. Tapi Nabi Zakaria yakin, ya, Nabi Zakaria yakin bahwa Allah lah yang akan menentukan segala urusan, ya. Allah yang maha kaya, yang maha memberikan apapun yang diminta oleh makhluknya, oleh hambanya. Allah yang maha mengabulkan, yang akan mengabulkan segala yang diminta oleh hambanya. Ya, di sini maka Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah, ya. Nabi Zakaria datang ke mihrab, ya, di tempatnya Maryam itu ada mihrab. Mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan, ya, untuk ibadah, ya, untuk membangun konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu Nabi Zakaria bertemu Maryam, ya, kemudian melihat di mihrabnya Maryam itu ada makanan, ya. Kita bisa lihat nanti surat Ali Imran ayat 37, ya. Dilihat ada makanan. Kemudian Nabi Zakaria menanyakan kepada Maryam, ya Maryam, Nabi Zakaria udah tahu, ya kan, Nabi Zakaria nabi, ya. Nabi Zakaria kan nabi. Nabi Zakaria udah tahu bahwa, ya, makanan itu adalah pemberian dari Allah. Tapi Nabi Zakaria ingin mengetes binaannya, ya. Karena Maryam adalah anak yang kemudian diurus dan dibina oleh Nabi Zakaria. Ini juga salah satu fikih, ya, untuk pengurusan anak, ya. Jadi menitipkan anak, ya, kepada orang yang soleh itu merupakan salah satu fikih, ya, salah satu fikih dalam pengurusan anak, ya. Orang-orang yang terdahulu itu sering menitipkan anak-anaknya kepada orang yang soleh untuk dibina, untuk dibimbing,
ya menuju Allah Subhanahu wa taala itu dititipkan ke orang yang soleh. Makanya ketika teman-teman nih, ini salah satu fikih ya, kalau teman-teman ingin menitipkan anaknya untuk dididik ya, untuk kemudian dibina ya, maka harus yakinkan tempatnya adalah tempat yang kemudian memang membimbing anak-anak kita ya. Tempatnya adalah orang-orang yang soleh ya. Membimbing anak-anak kita untuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau dulu ya Hana ibunya Maryam ya, jadi ceritanya Imran ya, surat Ali Imran ya, Ali Imran. Imran ini punya istri namanya Hana. Kemudian ketika Hana mengandung itu Imran meninggal. Ya. Nah, kemudian Hana melahirkan anak ya, inginnya si laki-laki ya, ya. Nanti bisa baca di surat Ali Imran ya, inginnya si laki-laki, kemudian tapi ternyata diberikan oleh Allah perempuan ya. Gitu ya, diberikan perempuan. Nah, ini kalau teman-teman nih ada juga nih ya, pengen anak laki-laki tapi dikasihnya perempuan terus gitu ya. Nah, ini harus baca surat Ali Imran ya. Nah, kemudian dalam pengurusannya ya, Hana ini menitipkan Maryam kepada orang paling soleh di daerah itu. Siapa? Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria kemudian ingin mengetes Maryam. Ya, ini makanan dari siapa? Kata Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tahu itu dari Allah, tapi kemudian ingin mengetes dan betul lulus tesnya ya. Maryam bilang itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di mihrabnya Maryam, kemudian Nabi Zakaria berdiri untuk melaksanakan sholat. Nah, di dalam berdirinya itu, Nabi Zakaria kemudian berdoa, Robbi habli, ya Allah, Engkaulah yang maha mengabulkan semua permintaan hambanya. Ya. Engkaulah yang maha kaya, ya, yang memberi tanpa batas, ya, yang memberi di luar pemikiran, pemahaman manusia. Ya, Robbi habli, ya, Allah ya Wahhab. Ya. Kita sudah belajar ya, Allah ya Wahhab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah aku keturunan yang terbaik ya Allah, ya. Dari sisimu. Innaka sami'ud du'a. Nah, ini fikih doa ya. Jadi innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar doa, kata Nabi Zakaria. Kalau Engkau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doa dari hamba, maka hamba harus berdoa kepada siapa lagi? Maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang berdoa itu salah satu ini fikih doa ya. Jadi pertama kita menyebutkan salah satu nama Allah. Ya, kita menyebutkan nama Allah. Kita mengetuk Allah dengan nama-namanya, dengan keininya. Kalau kita minta rizki ya Allah ya Razak, ya. Ya Allah ya Razak, ya. Jadi kedua fikih doa itu kita meminta ya dengan kata-kata yang puitis gitu, kata-kata yang yang menyentuh gitu. Kata-kata yang menyentuh ya. Innaka sami'ud du'a, kata Allah, kata Nabi Zakaria ya. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar doa ya Allah gitu ya. Kalau Engkau tidak mendengar doaku ya Allah, kepada siapa hamba akan berdoa lagi? Nah, ini luar biasa ya. Ini fikih doa. Nah, terus luar biasanya ya, fanadathul malaikatu wa hum qaimun yusolli fil mihrab ya. Kemudian ya, di sini pakai fa lagi ya, pakai fa. Jadi fa itu kejadiannya berlangsung pada waktu yang sama. Jadi ketika Nabi Zakaria itu ketika sedang berdiri melaksanakan sholat ya, wa hum qaimun yusolli ya. Ya, jadi ketika Nabi Zakaria itu berdiri untuk melaksanakan sholat di mihrab ya, ketika masih berdiri, turunlah malaikat. Ya. Fanadathul malaikah. Kemudian para malaikat memanggilnya, ya, datang kepadanya. Ya, apa kata malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ya, disampaikan Allah menyampaikan kabar gembira ya. Jadi ketika habis berdoa, masih dalam kondisi berdiri, malaikat datang menyampaikan, Zakaria, insyaallah Allah mengabulkan doamu Zakaria ya, dengan kelahiran Yahya yang membenarkan semua kalimat firman dari Allah, panutan
berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Luar biasa. Ketika lagi sholat, ketika berdiri, belum kemudian ruku, belum kemudian sujud, masih berdiri, dikabulkan doanya. Ini salah satu keutamaan sholat. Ketika koneksinya sudah terbangun luar biasa, koneksinya sudah baik, sudah bagus sekali, maka doa ketika berdoa langsung dikabulkan doanya. Langsung dikabulkan doanya. Ini keistimewaannya sholat yang dialami oleh Nabi Zakaria. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW, karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keutamaan. Apa kalau Nabi Zakaria harus sholat dulu? Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah yang minta kita untuk sholat. Allah yang bilang kepada kita, ya, hey, umatnya Muhammad, aku tahu engkau itu pasti punya kesulitan. Engkau itu pasti punya kesusahan. Ya. Oleh karena itu, yuk sholat, aku kabulkan. Apapun permintaanmu aku kabulkan. Nggak percaya? Teman-teman, ya. Jadi, tadi ya, coba buka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 45. Kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Allah sendiri yang minta kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ketimpa ujian, masalah yang berat, terima dulu dengan sabar. Terima dulu dengan sabar. Dan selesaikan dengan sholat. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita minta, selesaikan ya Allah masalah kita ini, masalah kita itu. Tolong selesaikan ya Allah. Engkau yang maha mengetahui. Engkau yang maha menguasai dunia ini ya Allah. Apapun yang engkau kehendaki akan terjadi ya Allah. Ya. Nggak percaya lagi? Kita lihat hadis. Hadis riwayat Ahmad, ya, 7291, nomor 7291. Hadis riwayat Muslim 395 dan yang lainnya. Ini adalah hadis qudsi. Ya, ini qala Allah Ta'ala, fasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini li 'abdi ma sa'al. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya, saya membagi salat ini antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ya. Ya, sebelumnya lihat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Di sini dikatakan wasta'inu, ya, mohonlah pertolongan. Teman-teman, bukankah di dalam surat Al-Fatihah, ya, setiap kita baca berapa kali? 17 kali ya. Di sehari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, karena keimanan kami menyembahmu ya Allah. Iyyaka na'budu. Karena keimanan kami, karena kami sudah mempercayai bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami, maka kami menyembahmu ya Allah. Iyyaka na'budu. Terus apa? Iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu kita ulangi 17 kali di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu, pernyataan akidah. Wa iyyaka nasta'in. Dan dengan pernyataan akidah itu, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami meminta, kabulkan ya Allah. Di dalam hadis qudsi ini diterangkan, ya. Ya. Ketika hamba sedang sholat, ya. Fa iza qala abdu, Allah mengatakan kita, ya, tadi ya. Jadi sebutan untuk orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik adalah abdun, ya. Ditegaskan lagi di dalam hadis qudsi ini. Fa iza qala abdu, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, sesungguhnya Allah di hadapan kita dan Allah sedang Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ya. Kemudian
ketika kita mengatakan wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, ya. Qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulang pujian untukku. Ya. Kemudian, ya. Wa idza qala malik yaumiddin. Apabila hambaku membaca malik yaumiddin. Qala, kata Allah, qala majjadani abdi. Ya, hambaku mengagungkanku. Di dalam riwayat yang lain, wa qala marrata fawada ilayya abdi. Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Engkaulah yang menguasai hari pembalasan, ya Allah. Ya. Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Qala hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara diriku dan hambaku, kata Allah. Ya. Wali 'abdi ma sa'a. Dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta, Allah akan kabulkan semua doa kita. Asal salat kita betul. Teman-teman, Nabi Zakaria tadi berdoa ketika qiyam, ketika berdiri. Dan kita membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri. Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara diriku dan hambaku, kata Allah. Ini kita berhalwat sama Allah, berduaan sama Allah ketika kita sedang sholat. Maka orang yang mengerti ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kabulkan semua permintaan hamba. Allah akan jawab wali abdi ma sa'al, sesuai apa yang dia minta. Subhanallah. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Ketika hambaku membaca ihdina siratal mustaqim sampai akhir salat, qala hadza li abdi ma sa'a. Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Subhanallah. 17 kali teman-teman dalam sehari kita mengucapkan ini. Kita sedang berbicara sama Allah. Dan Allah menjawab apa yang kemudian kita bacakan. Asal apa? Sholat kita benar. Sholat kita baik. Subhanallah. Ya. Habis ya, waktunya udah lewat. Ini terakhir ya, punten. Terakhir, meraih orang yang sholatnya baik akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan ya. Dalam bahasa Arab ya, ini harusnya satu-satu ya, kenapa jalannya langsung keluar gitu. Sukses itu adalah fauz ya, makanya ada yang Muhammad Fauzil Adim ya, Muhammad yang kemudian sukses. Ada yang namanya Fawaz ya, ada yang namanya Fauzi ya, itu adalah orang-orang yang kemudian sukses ya, yang didoakan oleh orang tuanya menjadi sukses. Ada juga yang namanya bahagia. Bahagia di dalam bahasa Arab itu namanya faroha, ya. Ada yang namanya farah, ada yang namanya ya itu ya, doa-doa di nama ya. Jadi orang yang bahagia itu disebut faroha. Nah, tapi orang yang sukses dan bahagia itu namanya falah, ya. Orang yang sukses dan bahagia itu namanya falah. Dan di dalam Al-Quran ya, orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah ya, apa yang dinamakan aflah ya. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Siapa yang orang-orang yang beruntung, aflah, yang menggenggam kesuksesan ya dan kebahagiaan ya? Alladzina hum fi salatihim
khashi'un. Yang pertama dibilang kriterianya sama Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang kemudian khusyuk dalam salatnya. Ya, zakat baru disebutkan di nomor 4. Ya. Kenapa zakat? Ya, zakat itu harus punya ibadah yang harus punya materi dulu. Kita harus kaya dulu, kita harus punya uang dulu, kita harus punya materi dulu baru bisa zakat. Ya. Gimana caranya supaya kita dapat harta yang berkah? Caranya meminta di dalam salat kita. Itu kenapa yang pertama disebutkan adalah salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka orang-orang yang kemudian mereka khusyuk dalam salatnya, ya, mereka yang kemudian menunaikan salatnya dengan baik, maka dia akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu saja singkatnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, sudah bagaimanakah salat kita? Apakah salat kita sudah menjadi pembuktian keimanan kita? Jawab ya, dalam hati masing-masing. Apakah salat kita sudah menenangkan hati kita? Dengan salat kita, tatma'inul qulub, hati kita menjadi tenang. Apakah salat kita sudah mencegah kita dari perbuatan fahsya wal munkar? Ya. Salat kita sudah mengantarkan kita, menjauhkan kita dari perilaku keji dan mungkar. Apakah salat kita sudah membuat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang terakhir, apakah salat kita sudah kemudian mengantarkan kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan? Ya, ada yang sudah semuanya? Saya yakin ya, bahkan saya yang mengantarkan saja mungkin masih jauh dari itu semua. Ya. Nah, jadi Gurunda nih, Ustaz Adi Hidayat mengatakan, ya, kenapa salat kita belum seperti 5 hal yang kemudian disebutkan di awal tadi? Yang pertama, karena kita kurang khusyuk dalam salat kita. Ya, betapa sering kita kemudian takbir Allahu Akbar, ya. Kemudian teringat, bukan konsentrasi pada bacaan kita, bukan konsentrasi pada salat kita. Kita teringat hal-hal yang lain. Teringat permasalahan ini itu. Teringat ini kompor udah dimatikan atau belum. Teringat ini alat udah dimatikan atau belum, ya. Teringat permasalahan kita, ini SPP anak sudah dibayar belum, uang masuk anak ini berapa lagi ya, gitu. Teringat kemudian banyak hal ya di dalam salat kita. Apakah kita sudah khusyuk dalam salat kita? Yang kedua, kenapa kita belum khusyuk dalam salat kita? Salat kita belum mengantarkan kita kepada 5 hal tadi, ya. Karena kita tidak memahami dan mengerti apa yang dibaca di dalam salat kita. Kita tidak mengerti apa makna dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangankan itu, kita tidak mengerti waktu sholat saja. Waktu sholat, 5 waktu sholat. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa dibuat 5? Ya, kenapa kita harus 5 kali sholat di dalam seharinya? Jangan-jangan kita belum paham. Jangan kebacaan dulu. Ya. Karena ketidakpemahaman kita, maka ya ketika azan berkumandang Allahu Akbar, antep aja, masih azan. Kemudian ketika iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masih iqamah. Sebentar lagi lah. Ya. Sampai kemudian kita lalaikan. Ya. Di dalam surat Al-Ma'un itu ya, fawailul lil musallin, maka neraka wail katanya untuk orang-orang yang salat. Ya. Fawailul lil musallin allazina hum mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya, ya. Ketika kita lalai dalam salatnya, biarin aja nanti aja lah, masih ada waktu.
Misalnya asar, azan asar. Masih ada waktu sampai jam 6 sampai maghrib. Kita sholat jam 5, kita sholat jam setengah 5. Ya. Atau kita biarkan orang-orang di sekitar kita nggak sholat. Ya. Kita biarkan anak-anak kita biarkan suami kita, istri kita tidak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitanya sih ke masjid, kitanya sih sholat. Tapi kemudian kita biarkan orang-orang di sekitar kita nggak sholat. Kenapa? Karena kita nggak paham apa itu sholat. Kita hanya menjadikan sholat itu sebagai kewajiban yang harus ditunaikan saja. Bukan sebagai suatu kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas kita sama Allah. Makanya di rumah sakit syariah itu ada kewajiban ya untuk mengingatkan pasien sholat. Ya, bukan main-main itu. Ketika saya sering bilang, ini nilai mutu mengingatkan waktu sholat itu 50%, 40% itu KTD, itu benar KTD. Itu KTD syariah, kejadian tidak diharapkan syariah. Kenapa? Karena masalahnya di akidah. Masalahnya di hubungan sama Allah. Kita membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, pasien-pasien kita untuk nggak sholat. Kita nggak ingatkan. Ya, benar ini. Makanya kita saat ini untuk kajian hari Sabtu itu difokuskan untuk fikih sholat. Ya, bagaimana kemudian nanti teman-teman bisa paham apa itu sholat, untuk apa kita sholat, bisa mengetahui apa arti bacaan-bacaan sholat, apa hikmahnya sholat. Ya, supaya sholat kita menjadi sholat yang baik, sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, sehingga 5 hal tadi, pembuktian iman kita, ketenangan hati kita, kemudian mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nggak ada lagi nanti berantem antar unit, nggak ada berantem antar pribadi, nggak ada di RSI Al-Islam kalau sholatnya semuanya sudah benar. Semua masalah itu selesai dengan sholat. Ya, kemudian nanti semua doanya ya, kita ingin rumah sakit kita maju, rumah sakit kita besar, ya kita selesaikan dengan sholat. Kuncinya apa? Sholatnya harus benar, sholatnya harus khusyuk. Makanya ada kajian fikih sholat. Ya, begitu. Jadi mohon ya teman-teman ikuti ya dengan baik. Ya, insya Allah yang saya sendiri nggak berani ya. Saya sendiri jujur saya nggak berani membawakan tentang fikih sholat ya. Bahkan untuk ngebadalin juga ya masuk ke fikih sholat yang pertama saya belum berani karena saya merasa kompetensi saya masih kurang ya. Gitu ya, jadi nanti insya Allah Ustadz Makmur lebih berkompeten untuk menjelaskan terkait dengan fikih sholat ya, jadi nanti tolong difahami, dimengerti kenapa tujuannya bukan untuk rumah sakit, bukan demi menjadi rumah sakit syariah ya, bukan, tujuannya untuk teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kita pengen bareng-bareng masuk surganya Allah, karena kita ingin pekerjaan kita ini, kita bekerja di rumah sakit ini ya, visinya adalah visi akhirat. Kita ingin sama-sama masuk surganya Allah, menjadi kaumnya Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk surganya Allah. Kita ingin bareng-bareng. Kita ingin bareng-bareng teman-teman. Kita ingin memegang genggam ya, bersama-sama menggenggam keluarga kita ya, masuk ke surganya Allah. Di sana kita bertetangga ya. Aduh, subhanallah. Kita ingin seperti itu. Jadi ini bukan buat siapa-siapa. Sulit juga ya teman-teman dari BPI, dari SDI ya, mengadakan kajian tentang fikih sholat ini bukan untuk KPI misalnya, bukan untuk supaya kita jadi rumah sakit syariah, ada penilaiannya segala macam, bukan buat siapa-siapa, buat teman-teman sendiri. Ya, karena kita visinya bukan hanya visi dunia, kita visinya visi akhirat. Itu kenapa nama kita, label kita adalah Al-Islam. Ya, jadi mohon diikuti dengan baik ya. Nanti di akhir dari fikih sholat akan ada ujiannya. Ya, akan ada ujiannya. Ya, jadi nanti teman-teman akan diuji langsung ya, offline, sendiri-sendiri. Ya. Praktek sholat. Ya, praktek sholat. Nanti akan diuji oleh Ustadz Makmur, BPI ya, dan timnya. Nanti kita akan ujian praktek sholat. Ya, minimal yang nomor 2 ini kita bisa
bisa menanggulangi ya. Tidak memahami dan mengerti apa yang dibaca di dalam sholat ini, minimal kita paham, minimal kita ngerti apa yang dibaca dalam sholat. Sehingga mudah-mudahan dengan memahami dan mengerti kita khusyuk dalam sholat kita. Itu tujuannya setiap hari Sabtu nanti akan ada kajian fikih sholat ya. Teman-teman, ya, itu saja mungkin ya, sudah 9.36. Mohon maaf ini lewat ya. Nggak ada pertanyaan ya, Teh Nela ya. Insya Allah. Kebetulan ada satu dokter yang sudah masuk, apakah mau dijawab sekarang dok atau bagaimana? Nggak perlu lah kayaknya ya. Insya Allah ini mah hanya pendahuluan. Nanti terkait dengan fikih salatnya nanti bisa ditanyakan secara detailnya ke Ustadz Ma'mun. Itu saja mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, punten melewati waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk dokter yang telah memberikan materi yang Masya Allah sekali dok ya. Dan semoga dengan materi yang telah disampaikan oleh dokter bisa menjadi satu motivasi ke depannya agar kita senantiasa semangat menuntut ilmu terkait fikih sholat yang insya Allah akan dibagi menjadi beberapa bagian bersama Ustadz Makmur. Untuk itu, karena Alhamdulillah sesi pematerian telah tersampaikan, semoga senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita akhiri agenda pada kajian pada pagi ini dengan pembacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh yang telah hadir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Nela, izin live ya. Assalamualaikum. Sami-sami dok. Waalaikumsalam. Kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada hari ini. Atur nuhun.